Oke, kita lanjutkan ke tahap yang ketiga dari objek object oriented analysis atau analisis berorientasi objek. Tahapan ketiganya adalah memilih kelas-kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, objek itu apa syaratnya? Objek itu syaratnya apa? Dia punya karakteristik. Karakteristik itu kan sama dengan ciri, ya. Karakteristik dan operasi, ya. Karakteristik ini sama juga dengan atribut, sedangkan operasi itu sama juga dengan kelakuan. Nah, itu objek ya. Sedangkan kelas itu adalah kumpulan dari objek, kumpulan objek-objek. Nah, bagaimana kita mau mencari objek, mau mencari kelas? Nah, kita lihat judulnya kan, memilih kelas-kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun. Kita lihatnya dari mana? Dari skenario yang sudah kita buat tadi. Yang kita lihat itu apa? Nah, yang kita lihat itu apa? Semua sebenarnya, semua kata-kata yang ada di sini. Sebenarnya semua kata-kata yang ada di sini. Nah, mulai dari apa? Minimal mulai dari aktor sampai dengan reaksi sistem. Ya, mulai dari aktor sampai dengan reaksi sistem. Oke. Kita mulai dari aktor. Ya, kita mulai dari aktor. Siapa aja aktornya? Dosen, mahasiswa, sekpro, kaprodi, dekan, rektor, dan admin misalnya ya. Nah, sekarang kita lihat apakah 2, 4, 6, 7 orang ini punya karakteristik yang sama? Lihat contoh. Wardah sama Maya karakteristiknya sama. Apa? Punya nama, punya NIM, punya alamat, jenis kelamin. Lihat di sini. Dosen, mahasiswa, sekpro, sampai dengan admin punya karakteristik yang sama enggak? Sama. Apa karakteristiknya? Username dengan password. Ya kan? Lihat ini, lihat konteksnya. Lihat yang di sini. Oh, berarti jadi kamu buat di sini. Kamu nanti dirangkumnya seperti ini ya nanti ya. Objek-objek. Apa saja objek-objeknya? Nanti kamu buatnya seperti ini. Yang pertama, apa tadi? Dosen, mahasiswa, sekpro, kaprodi, dekan, rektor, admin. Misalnya ada 7 tadi. Kenapa kita katakan bahwa ketujuh orang ini adalah objek? Karena dia punya karakteristik yang sama dan apa? Operasi yang sama. Operasi yang sama apa operasinya? Ya ini semua bisa kita inputkan datanya kan? Bisa kita simpan, bisa kita edit, bisa kita apa-apa. Oh berarti ini kita anggap dia sebagai objek. Nah, objek-objeknya tergantung dengan skenario-nya ya. Jadi ini skenario yang keberapa tadi? Login tadi skenario berapa? 9. Berarti 9. Oh, kita ini dulu deh. Kita copy dulu deh. Masuk ke sini. Objek-objeknya. Ya, dari satu skenario ini. Oke, yang ini berarti skenario. Ada yang kurang tadi. Biar kelar. Pokoknya intinya itulah kira-kira ya. Oke, skenario login objeknya titik 2. Nah, ini objek-objeknya. Itu baru satu ya. Oke ya. Apalagi kita lihat. Yang ini tadi sudah. Oke. Kita lihat di aksi aktor. Per kata lihatnya ya, per kata lihatnya. Entry ini objek bukan? Bukan. Apa? Ya, kata kerja apa? Operasi. Entry itu operasi. Ya kan? Oke. Username,
Username kan satu kesatuan yang punya makna yang walaupun dia dua suku kata tapi maknanya satu ya. Username apa? Username apa? Karakteristik. Kalau kata hubung bukan objek. Kalau dan, di, ke itu tidak usah kamu abaikan. Password karakteristik. Karakteristik dari siapa? Dari aktor. Ya, dari aktor yang aktor-aktor ini objek. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama tidak ada objek ya. Oke, yang pertama tidak ada objek. Nah, itu ya. Oke, yang kedua, klik operasi. Berarti sudah bisa membedakan ya yang mana kasih. Oke, tombol kata benda bukan. Oke. Login apa? Coba login. Iya benar. Karakteristik apa namanya operasi. Oke, yang berikutnya. Ya, yang ketiga menampilkan operasi. Dashboard halaman utama apa ininya? Objeknya. Kalau dia objek apa karakteristiknya? Kata bendanya ya, kata bendanya. Oke, masing-masing aktor juga bukan ya. Oke, berarti objek dari skenario login. Ya, ini kan skenario login objeknya ini. Nah, kamu cari juga semua skenario objeknya apa. Nah, bisa saja misalnya nanti pada saat misalnya skenario si dosen pasti kakek ada objeknya dosen kan? Ya kan? Objek-objeknya apa aja? Misalnya salah satu dari objek dari skenario dosen itu adalah dosen. Pasti ya? Pasti ada. Salah satu dari objek skenario mahasiswa, kelola data mahasiswa itu pasti ada mahasiswa. Jadi ada kemungkinan skenario ini punya objek yang sama. Beberapa skenario punya objek yang sama. Nah, jadi kamu simpulkan dulu ya. Jadi berdasarkan skenario tadi, kamu simpulkan skenario A objeknya apa, skenario B objeknya apa, skenario C objeknya apa, dan seterusnya. Semua skenario harus kamu buat objek-objeknya. Ingat, syarat objek dia punya karakteristik atau atribut, operasi atau kelakuan. Ya, yang tidak ada ciri itu jangan jadikan dia objek. Kalau dia punya karakteristik aja sebenarnya sudah objek karena pasti ada operasi. Operasinya di sini adalah operasi dalam melakukan proses pengolahan data perangkat lunak. Mau kita edit, mau kita simpan, mau kita delete, itu pasti ada. Ya, oke. Nah, dari beberapa objek tadi kan judulnya memilih kelas-kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun. Objek sudah kita buat berdasarkan skenario. Nah, sekarang kelas. Apa syarat kelas? Nah, kumpulan objek-objek yang mempunyai karakteristik dan operasi yang sama. Nah, kita lihat, kita simpulkan dulu di sini ya. Yang 3.3 ini kita simpulkan. Kamu buat aja kesimpulan objek. Jadi kamu simpulkan dulu. Yang sama jadi kesiko. Apa baik tadi? Ini galau ada ya. Ya kan? Sebenarnya ini semua kan objeknya ya. Nah. Ya, dosen, mahasiswa, sekpro, dan seterusnya. Nah, dari objek-objek ini kita jadikan kelas. Kelas-kelasnya, apa saja kelas-kelasnya? Nah, yang mana yang sama? Yang pertama. Yang mana yang sama? Yang atributnya atau
karakteristiknya dan operasinya sama. Yang mana? Dosen apa karakteristiknya? Lihat ini, nah. Nih, apa karakteristik dari dosen? Username, password. Karakteristik mahasiswa? Username, password. Karakteristik sekpro? Sama, sampai dengan ke rektor atau admin. Berarti kita bisa jadikan satu kelas yang sama ya? Karena dia sama karakteristiknya. Nah, jadi ke kelas yang sama. Berarti kamu buat seperti ini aja. Kelas, apa tadi? Yang pertama? Dosen, mahasiswa, sekpro, kaprodi, dekan, rektor, dan admin menjadi kelas apa namanya? Ya, jadi gabungkan. Kalau dia punya atribut dan operasi yang sama, kalau operasi itu pasti sama. Kalau atribut kan belum tentu ya. Jadi gabungkan yang atribut atau karakteristiknya sama, jadikan kelas yang sama. Paham? Bu, gimana Bu kalau setelah misalnya pada saat kesimpulan ternyata objek ini tidak ada temennya dengan yang lain. Tidak ada temennya dengan yang lain. Misalnya nih, objeknya namanya barang. Ternyata barang ini tidak ada temennya. Nggak ada yang sama. Itulah nama kelasnya. Jadi kalau tidak ada yang sama, kalau ini kan banyak yang sama karena dia punya username sama password. Nah, gimana kalau nggak ada yang sama dengan teman-temannya yang lain, dengan yang objek-objek yang lain? Berarti itulah nama kelasnya. Misalnya ada kelas apa, ada objek apa? Misalnya objek kartu rencana studi. Nah, nggak ada yang sama isinya dengan KRS tadi. Berarti KRS itulah kelasnya. Jadi bisa saja satu objek itu satu kelas boleh. Jadi satu kelas itu bisa terdiri dari satu objek atau lebih. Tulis dulu di sini. Jadi satu kelas itu bisa terdiri dari satu atau lebih objek-objek. Karakteristik dan operasi. Karakteristik dan operasi. Kalau dia satu objek kan tidak cuma satu itulah. Ya. Nah, itu poin ke 3.3. Paham ya? Jadi pertama kali yang kamu cari apa? Objeknya dulu, baru kelasnya. Mau mencari objek, lihat dari skenario, kata-kata dari skenario. Makanya saya bilang, kata-kata di dalam skenario harus detail. Harus jelas apa operasinya, apa atributnya, atau apa karakteristiknya. Oke ya? Itu yang ketiga. Oke, saya masuk yang keempat. Yang keempat, itu adalah mengidentifikasi atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek. Maksudnya kelas yang berasal dari objek. Ya, kelas yang berasal dari objek. Langsung aja. Kelas yang pertama tadi apa? Kelas ini nih, kelas user. Berarti pertama satu kelas user. Nah, dibuat seperti ini. Nanti ada kelas-kelas yang lain ya. Kelas-kelas yang lain dibuat seperti ini, kelas user. Ingat, nama kelas harus diawali dengan huruf kapital. Kalau nama objek boleh tidak ada huruf kapital. Ya. Jadi langsung aja kita buat simbol kelas. Simbol kelas itu Ibu belum install ini pula ya, belum install Rationalus. Nanti minggu depan bawa laptop kita install Rationalus ya. Kita jadikan ini. Mana insert? Gimana ini? Kita jadikan kotak. Ini ada ini gimana caranya? Hah? Enggak. Ini. Oh, kita jadi ke tabel deh. Kita jadi ke tabel di mana tabelnya terdiri dari 3. Nah, ini aja. Sedikit biar kelihatan. Nah, ini ya.
Kita kecilin dikit. Nah, penggambaran dalam sebuah kelas dia terdiri dari 3 baris ini. Yang pertama adalah nama kelasnya. Nama kelasnya apa? User. Ya kan? Nama kelasnya adalah user. Bagian yang kedua itu adalah nama karakteristik. Ya, kita tengah ke bawah nama usernya. Oke. Nah, ininya apa namanya? Karakteristiknya apa tadi? Username. Yang kedua password. Ya, ini nama ininya ya. Kalau di Rationalist dia ada simbol, nanti ada simbol gembok gitu ya. Nah, yang ini adalah nama apa? Nama operasinya. Apa operasinya? Entry. Entry aja kan? Entry. Kalau klik kan cuma perintah. Perintah. Kalau ngentry kan ada proses di mana data username dengan ini mesti disimpan datanya. Kalau cuma klik aja itu bukan proses, tapi hanya perintah untuk klik udah selesai. Ya, berarti entry ya. Nah, berarti operasinya adalah entry. Entry. Nggak usah ditebelkan. Nah, itu baru kelas yang pertama. Kalau mau buat edit boleh di sini di bagian operasi. Kalau Bu misalnya di sini harus diedit Bu karena bisa jadi berarti di sini juga di skenario-nya harus ada kata-kata bahwa dia harus edit. Kalau tadi kan enggak, kan edit di proses yang lain. Di skenario untuk edit password kan bukan di proses login. Ya kan? Bukan di proses login, di proses yang lain ya, di skenario yang lain. Jadi apapun prosesnya operasi. Entry, edit, nak kamu delete, nak kamu hapus, nak kamu browse, nak kamu pokoknya semua operasi, semua yang bisa kita perintahkan untuk diproses oleh perangkat lunak itu operasi. Ya, berarti ininya apa? Entry. Jadi di kelas user ini cuman ada username dengan password sebagai atribut dan operasinya adalah entry. Nah, ini poin 3.4. Jadi kita sudah tahu atributnya apa dan sudah tahu operasinya apa. Kelasnya berasal dari tahap sebelumnya. Ya. Oke. Itu saja penjelasan Ibu mengenai ini. Ibu iniin dulu.